Sore malam ini itu malam tahun baru Imlek ya. Itu menjadi berkah kata orang kalau hujan. Jadi Anda tidak perlu takut kalau ini sekarang geledek gitu. Itu yang didoakan banyak orang ya supaya hujan, supaya berkatnya banyak. Kalau kita merayakan Imlek itu artinya kalender bulan ya. Merupakan tradisi memulai tahun yang baru menurut kalender Cina atau disebut Xinjia gitu. Menjadi awal dari musim semi di mana besok itu dirayakan matahari terbit itu sebagai matahari pertama yang membawa berkat dan pengharapan yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, senyampang dengan malam tahun baru Imlek ini saya itu mengajak mendalami juga ada hal-hal yang positif yang baik dari perayaan Imlek gitu ya. Pertama-tama yang bagus sebagai tradisi itu adalah kumpul keluarga. Imlek itu terkenal dengan pokok utamanya itu makan bersama seluruh anggota keluarga kan. Sehingga memang seperti kalau di Indonesia ini ada tradisi mudik lebaran, di Cina itu ada tradisi mudik Imlek. Ini sudah dimulai berminggu-minggu yang lalu supaya orang bisa kumpul dengan keluarganya gitu ya. Dan di situ memang lalu menampakkan betul bahwa entah itu klan, keluarga besar atau keluarga kecil dan sebagainya menunjukkan adanya kerukunan ya. Perdamaian, rukun satu sama lain, ya reuni, kerinduan, dan berdoa bersama untuk supaya bisa menyongsong tahun yang baru itu dengan harapan yang baru, ya hidup lebih baik, hidup dengan lebih makmur. Ini gereja juga di dekor, dihias dengan nuansa Imlek, ya, nuansa emas dan merah. Ini ada kehidupan dan ada kemakmuran. Tapi bukan keberuntungan uang atau kemakmuran sebenarnya. Kalau kita bisa belajar dari Imlek itu terkait dengan kumpul keluarga, persatuan keluarga, perdamaian dalam keluarga itu yang utama. Dan disitulah lalu harmonisasi kehidupan hati, batin satu sama lain gitu ya, untuk menyongsong kehidupan yang baru. Kalau bicara mengenai keluarga ini menurut saya juga tidak salah dengan apa yang kita dengarkan dari Injil pada minggu ini. Yesus itu juga sedang membangun keluarga yang baru, keluarga kerajaan Allah. Maka dia memanggil para muridnya yang utama gitu kan. Dia berkeliling di sekitar Danau Galilea, dia memanggil para murid ya. Para murid yang juga bersaudara satu sama lain gitu. Yakobus dan Andreas gitu ya. Lalu Petrus dan Yohanes dipanggil untuk membentuk keluarga yang baru, keluarga Allah sendiri, karena dia akan memulai itu juga. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, di situ memang lalu ada nuansa, ada sesuatu yang baru ya. Seperti Imlek juga ada harapan-harapan yang baru. Dan itu kita melihat bahwa misi Yesus memang memberi harapan yang baru. Injil itu adalah warta yang baru, kabar gembira yang mau mengatakan bahwa ini loh Tuhan itu sudah hadir dan mau mengangkat manusia itu menjadi anak-anaknya, menjadi keluarganya. Dan kalau kita melihat bahwa panggilan Allah terus menerus sampai sekarang itu adalah panggilan untuk harapan memperoleh keselamatan yang kekal gitu. Harapan keselamatan yang abadi gitu. Sehingga digambarkan di dalam bacaan pertama Nabi Yesaya itu kan pewartaan mengenai kelahiran Tuhan Yesus juga mengambil dari Yesaya. Bagaimana tanah Nebulon dan Naftali itu, mereka bangsa yang ada di dalam maut itu sekarang memperoleh terang yang besar. Itu ada harapan. Dan Yesus berkarya di wilayah Nebulon dan Sabda, mau menunjukkan kekelaman itu sudah sirna, pelan-pelan ya dihadapi dengan harapan terang karya keselamatan Tuhan ini. Tapi dia tidak sendirian, dia membutuhkan banyak orang
menjadi diangkat untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bahwa harapan yang baru itu dicapai dengan apa? Pertobatan. Makanya digambarkan di situ tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus itu mewartakan. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita kritisi dalam kehidupan kita, bahwa orang ingin mengubah kehidupannya, orang ingin mau memperoleh kemakmuran yang baru, misalnya di Imlek ini juga orang ingin mendapatkan juga keberuntungan yang baru, orang ingin mendapatkan perdamaian yang baru. Titik awalnya berangkatnya itu bukan dari dewa-dewi. Ya, titik awalnya juga bukan dari siapa-siapa, tapi dari awal itu pertobatan. Titik awalnya adalah mengubah, melihat diri sendiri dulu sejauh mana ini. Tahun yang lalu misalnya kita bisa melihat itu. Kalau orang Cina melihat itu kan kemarin yang baru saja akan ditinggalkan itu kan tahun Sio Macan Air ya, harimau air. Ini sekarang mau memasuki tahun kelinci air. Ya, itu hanya gambaran-gambaran perubahan, tapi kalau tidak ada pertobatan, tidak ada apa yang harus saya ubah untuk memasuki kehidupan ini yang baru ini, atau saya mau memasuki bersama Kristus ini, ya sama saja. Semuanya juga akan mental pada saat manusia kemudian tidak mau mengubah dirinya dalam pertobatan itu. Makanya harapan baru itu ditandai dengan apa? Dengan perubahan cara hidup, dan cara hidup yang paling jelas pertama-tama cara hidupnya ya berani untuk sungguh-sungguh ya melebur, berani untuk sungguh-sungguh hidup rukun gitu. Ini yang mau ditampakkan sebenarnya, sehingga pada saat kemudian keluarga yang dibangkitkan oleh Yesus, dimulai oleh Yesus itu, para rasul itu mulai punya kelompok-kelompok ya. Padahal dalam awalnya itu satu di dalam Kristus ini para rasul ini. Lalu mulai pecah satu-satu dengan golongannya masing-masing. Yang kelompok Paulus, kelompok Apolos dan sebagainya itu. Lupa yang utama bahwa mereka semuanya didirikan oleh Tuhan Yesus itu. Sehingga nasihat Santo Paulus itu sungguh jelas dalam bacaan yang kedua itu. Bahwa untuk menjadi sungguh dalam pertobatan, yang pertama-tama diingatkan kembali, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu, Papa Mama mungkin waktu kecil anak-anak kita itu rukun-rukun aja ya, baik-baik aja gitu. Diajak ke sana, ke gereja rame-rame, oke. Habis ke gereja diajak makan, oke. Diajak untuk ngantar sana, ngantar sini, oke. Nek wis gede, ngangkelno ati. Ya, anak-anak kita ini kadang-kadang tidak rukun, lupa akan keluarganya. Merasa paling penting, merasa paling hebat dalam keluarganya. Wah, aku repot, aku gak iso kumpul keluarga. Wah, aku jek ngurusi iki, lali ambil papa mama nih. Ini kesaksian bagi orang Katolik saja. Itu yang menjadi keprihatinan Santo Paulus juga. Kerukunan. Ya kan? Bagaimana hidup rukun? Bagaimana membangun perdamaian di dalam keluarga. Apalagi ini malam tahun baru Imlek, bagus untuk refleksi kita dan mawas diri kita. Apakah kita juga mengutamakan itu? Kalau dengan saudaranya sendiri, dengan keluarganya sendiri aja susah rukun, apalagi dengan orang lain, jangan-jangan hanya lamis gitu. Ya, tapi Romo ini orang sudah dewasa ya beda tuh Romo, punya istri sendiri, keluarga sendiri, punya suami sendiri, punya anak sendiri, macam-macam. Nah, Anda dipandang, ditantang untuk sungguh-sungguh dalam refleksinya, berani enggak itu dalam mawas diri dan pertobatan itu.
melihat prioritas yang utama dalam kehidupan kita, dan mengutamakan untuk sungguh mawas diri dengan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup rukun itu menjadi tekanan pertama Santo Paulus pada saat jemaat Katolik ini sebagai keluarga Allah ini mulai membesar. Dan kita diselamatkan itu ya. Sehingga lalu kemudian tetap untuk pada primat Bapak Paus pengganti Petrus itu untuk terus menyatu. Makanya Katolik itu kan kita melihat dalam arti tertentu ya sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik gitu. Tantangan kita apa saat ini di era milenial ini ya, juga menjelang kita merayakan Imlek ini. Tantangannya pertama-tama itu kita di medsos itu, Anda dan saya itu mudah digolong-golongkan. Kita itu dilabel-labeli gitu ya. Dan kita nonton itu forum-forum label. Sing Katolik nonton siaran Katolik, sing Kristen nonton siaran Kristen, ya. Kita lalu yang agama lain, Muslim juga begitu dan sebagainya. Kita itu jadi terkotak-kotak sekarang. Dan itu memecah belah betul. Sehingga kita merasa hidup itu lalu tidak nyaman lagi. Saya nyaman dengan yang seagama saja deh. Saya nyaman dengan yang seiman. Saya nyaman dengan yang saya kenal. Kalau lihat orang lain yang berbeda itu rasanya mulai miring pandangan kita itu. Mulai lihat itu beda. Anda dan saya di era medsos ini lalu dikelompok-kelompokkan begitu, dilabel-labeli secara ras, etnis, agama, suku dan sebagainya dan sebagainya. Kita lalu terkotak-kotak gitu. Dan pada saat disitulah makin menguat lalu kita itu lalu menjadi tidak cair, kita lalu sektarian betul gitu. Kita lalu masuk dalam golongan tertentu dan kita menilai itu secara golongan-golongan tertentu. Dan itu lalu menghambat memang karya misi Tuhan gitu. Ya, itu yang menghambat kemudian karya penyelamatan Allah sendiri bagi seluruh umat manusia. Tantangan kita itu karena ya kita sekarang ini dalam kondisi seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, panggilan untuk kerukunan kita mulai saja dalam teladan kehidupan dari keluarga kudus di Nazaret ya, dari keluarga kita. Panggilan untuk berani cair terbuka juga mulai dari keluarga kita juga. Ya, ada orang Katolik itu ya kejem-kejem banget gitu ya, kadrun Katolik gitu. Anaknya apa karena nggak tahu alasan apa lalu pindah agama, wis gak jadi anakku, tak coret kamu. Jahat banget seperti orang lain ya. Lalu kemudian disingkirkan dan sebagainya. Enggak. Kita dipanggil sebenarnya dalam semangat pewartaan Injil pertama-tama ya seperti apa yang ditekankan oleh Santo Paulus soal ketekunan di dalam membangun hidup yang rukun dengan siapapun, dengan keterbukaan, dengan cinta, dengan hormat satu sama lain, sehingga tidak masuk dalam jebakan golongan-golongan itu. Semua orang ini saudara dan semua orang pantas untuk nantinya menerima rahmat Roh Kudus, masuk sebagai bagian keluarga kerajaan Allah. Itu panggilan milenial kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, supaya kita tidak hanyut dengan godaan tantangan saat ini, tapi kita semua dipanggil Tuhan untuk misi dalam kerukunan dan keterbukaan, berani untuk sungguh-sungguh merajut persaudaraan dengan siapapun, dan kita startnya ya mulai dari keluarga kita. Saya mau menyapa Anda yang mungkin masuk dalam kelompok-kelompok sektarian terkotak-kotak ya, sehingga lalu kemudian merasa curiga dengan yang berbeda, merasakan asing dengan yang berbeda, merasakan tidak nyaman, merasa tidak tenang dalam kehidupan ini karena ada yang berbeda di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat kita. Kita dipanggil untuk seperti Yesus, berani untuk terbuka, meraih mereka, berani untuk melihat dan kemudian merasakan sungguh Allah yang memanggil untuk sungguh-sungguh membangun secara cair cinta
persaudaraan, penghormatan terhadap siapapun tanpa terkotak-kotak dan tergolong-golongkan lagi. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjelang Imlek ini kita juga disemangati untuk menghormati dan menghargai keluarga kita, juga menghormati dan menghargai keluarga iman kita, keluarga seiman kita, keluarga yang dibangun oleh Kristus sendiri, keluarga gereja Katolik ini. Dan semoga kita semua sungguh mampu menjadi utusan-utusan yang berani membangun perdamaian, membangun kerukunan, dan membangun kasih dengan siapapun. Semoga Roh Kudus menyertai keluarga Anda dan keluarga kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.